Yo, kembali lagi di Wave After Match. Boleh begadang asal timnya bukan Liverpool. Wah, emang kenapa Liverpool? Kalah kemarin kan setengah 12 main kalah. Iya sih. Ini begadang nggak kalah. Nggak kalah. Lebih tepatnya nggak jadi kalah. Nggak jadi kalah. Nggak jadi kalah. Tapi kalau menurut kalian ini imbang ngerasa kalah nggak? Ya, Enggak, gua enggak. menang kita harusnya. Gol Casemiro dianulir. Ya tapi itu Ya kan kan offside. offside. Mau gimana pun offside itu. Offside. Tapi Enggak. secara permainan kalau dibilang layak menang enggak juga. Enggak. Karena West Ham main cukup disiplin. Iya. Terus juga ya benar-benar kelihatan ngandalin fisik, kita kalah fisik sih. Iya, iya. Ini yang dari kemarin MU nggak ketemu tim-tim Lawan dengan fisikal ya. fisik ya. Ya, Ini ya. berarti macam-macam West Ham, terus Brentford ya, Ya, Bournemouth Everton juga bisa jadi tuh Everton. Waitgate. Iya kan makanya tinggi berisi. Gemuk. Ya dengan turunnya line up yang tanpa perubahan ini harusnya permainan nggak jauh beda dari 4 pertandingan sebelumnya. Cuman Ya. ini awal-awal kita aja dibuat wah ini Ragu sih. kenapa nih main begini nih? Ya mungkin karena West Ham-nya juga main Betul, pressing. reaktifnya bagus ya. Jadi nggak bisa ngasih kita kesempatan untuk nge-build up serangan, bangun serangan, mengembangkan permainan. Dragging banget apalagi babak pertama kayak ya. anjir bosen. Iya, yang- kita ngantuk nontonnya hampir tanpa peluang. Kalau nggak tendangannya Shaw yang diblok sama Wan Bissaka Dari atau corner yang ya. Summerfield-nya yang diblok sama Sen Lammers. Sama Sen Lammers. Selebihnya cuma dua tim saling bongkar pasang di pertahanan tengah. aja ya, nggak ada yang membahayakan sama sekali setelahnya. Iya, tapi setuju ya. MU tuh babak satu tuh kalah di tengah dan sehingga Kobbie Mainoo mainnya nggak berkembang. Nggak... Kobbie Mainoo mainnya nggak berkembang ya, nggak seberkembang waktu Lu lawan. sedih banget ya kok. Nggak. Kenapa mau nangis gitu sih kok? Iya, dibantu dong, temennya lagi begini. Iya, iya. Semennya. Tapi memang juga Sennya lemes. tapi memang kita juga minim kreativitas di lini Iya, betul. tengah, terus juga sebenarnya Matis Cunha kan yang diharapin dia lewat individual brilliance-nya dia bisa membongkar pertahanan yang cukup disiplin ya. Kayak pakai teknik atau misalnya skill-nya dia gitu, Iya, tapi iya. nggak berani keluar, iya. untuk coba take ons dan juga menusuk gitu. Tadi tuh yang gue lihat karena tengahnya MU kalah, jadi nggak ada yang operan-operan pendek-pendek yang mendekati ke Kayak kotak biasanya. lapangan, Iya. kayak ke kotak penalti lawan gitu loh. Jadi memang kayak udah wanti-wanti sih kayak siapa ada apa si Edge. Nuno Espirito ini. Santo. Dan Tapi ini emang bener, nggak ada kreativitas yang biasanya kita bertumbuh sama Bruno. Iya. Nah, sekarang nggak ada yang bisa gantiin kosongnya Bruno nih. Bruno kayak hari ini Off. dimatiin, ya, dia dikasih bawa bola, tapi dia nggak dikasih opsi buat umpan. Nah, itu yang dia akhirnya nggak keluar kreativitasnya kemudian dan pemain-pemain yang biasanya punya kemampuan untuk lewat-lewat dribble-dribblenya bagus ini juga nggak mau nyoba gitu. Iya, Bahkan iya, nyoba pun mereka kayak udahlah main aman ke belakang lagi aja dulu Ya, gitu. nah ini Jadi- banyak ke belakangnya, nggak berani untuk progresi bola, Betul. umpan-umpan yang punya resiko juga nggak mau. Dia nggak berani umpan progresi sih karena menurut gua ruang passingnya udah ditutup sih sama pemain West Ham ya. Pemain West Ham sih nggak dibilang Nggak parkir bus enggak, tapi disiplin, ya, disiplin dan pressingnya pun juga bagus dan di babak kedua setelah kita kebobolan lewat gol yang tiba-tiba begitu, gimana golnya Dit? Bagus golnya. Ya sangat West Ham aja gitu. Soucek masuk nunggu tengah ya kan kayak gitu kan. Bowen yang coba build up serangan dan mengawali, bahkan dia yang ngerebut ya kalau nggak salah Iya. rebut bola. Iya. Soucek yang ngerebut. Soucek. Soalnya rebut, dia oper ke Bowen Ya, yang Bowen yang kreasiin dia, tapi memang itu bagus kalian Bowen itu, sih. duet itu ya. Ya dari beberapa musim terakhir kan memang meskipun sekarang Soucek suka dicadangin kan. Iya, dan tadi tuh apa ya, babak kedua awal tuh ada Ahmad dapat bola sebelum terjadi gol. Dia ragu untuk oper Dalo yang udah mau masuk kotak Udah percaya, penalti. lebih nggak Iya, percaya. yang nggak percaya aja. Dan tadi setelah ya pergantian, menurut gua pergantian pertama tuh si Matis Cunha.
diganti Matiscunya Sesko diganti sama Sesko, Euro sama Maguire. Maguire. Itu tuh Itu dua-duanya Oke. on point. iya, pas dia masuk tuh Maino jadi lebih banyak pegang bola dan ditambah setelah dan si Ahmad tadi jadi di kiri ya. Ahmad kiri kita kira bakal jadi back Fullback. kanan gantiin Dalo dan setelah Zirkzee masuk gantiin siapa? Zirkzee tadi ganti siapa ya? Zirkzee ganti bukan. Zirkzee ganti Dalo. Zirkzee ganti Dalo. Itu Maino lebih nyaman pegang bola. Iya, Kalau karena tadi emang- kalian merhatiin. Iya, karena memang ya saatnya benar-benar full all out attack itu. Kan poin pertamanya kan dari Maino. Cuman emang sangat riskan ngelihat Bumo jadi fullback. Kan akhirnya Bumo tuh yang sering turun banget sampai tadi dia. lari- Iya, dia lari sampai kepalanya ke atas Iya, banget ya, gitu. pas overlap ya susah mereka dia untuk balik lagi, kosong di situnya beberapa kali gitu. Tapi ya Euro lagi-lagi meskipun Main offset sebentar. ya. Meskipun yang kalau Wilson kan offset itu. Offside, bisa blok gitu. offside. Bukan di blok, itu di blok Sané Lammens. Di Iya, blok Lammens. Sané Lammens. Dia ngeblok Adama. Adama betul. Iya. Ya sebuah pergantian yang menurutku lagi-lagi berhasil dari Carrick ya. Iya. Masukin Euro yang tadinya juga ngapain gitu. Tapi menurutku. katanya banyak yang bilang Sesko harusnya dimasukin lebih awal. Nah, itu 67 kan. Kalau gua kan dari kemarin malah mintanya Sesko jadi starter. Tapi crossing yang berkualitas dan akurat juga kurang sebenarnya. Iya, tadi ada ya Casemiro kan ya offside. Terus ada Zirkzee tadi sebelum beberapa menit sebelum golnya Sesko. Oh, tipis banget itu Itu ya. tipis banget sih. Dan tadi ini ya kelihatan Yang passing si Sesko golnya siapa sih tadi? Bumo. Bumo. Nambah lagi asisnya. Tapi tadi ini ya, waktu si Sesko sama Zirkzee masuk karena badannya sama-sama tinggi sama pemain West Ham jadi bisa compete di lini pertahanan. Tapi West Ham. memang Sesko lagi Zirkzee itu kayak mager gitu. Dan gerakannya tuh lambat gitu si agak ini ya. iya karena gempal kan. Ya dia tinggi. dia tuh nembok, bagusnya tuh nembok gitu. Dia tuh bisa Tukang nih Mas. bukan. Men Mas. Ngaci Ngaci. di plaster gitu. Bukan kalau patungan fan football tapi pada nggak bayar. Nombor. Ya, jadi dia bukan kalau dibilang mager juga. Sebenarnya ada dia kalau mau disuruh untuk dribble, suruh track back, tapi memang ya kayaknya dia lebih nyaman begitu di umpan, dia yang narik. Nah, Zirkzee sebenarnya malah yang aku harapin main lebih awal. Dengan banyaknya pemain Iya. West Ham yang disiplin. Numpuk ya. Iya. Nah, ada pemain-pemain macam Zirkzee atau Mason Mount Iya. yang bisa seenggaknya mancing. Iya. Jadi dia bisa apa? Lagi jalan suruh mancing aja. Apa namanya? Udah pagi suruh mancing, Mas. Dia dapat bola. Cuman dia agak nahan supaya pemain Holding, West Ham hold- tuh hold ball, iya ya. mau nyamperin buat Supaya narik pemain, betul habis ya itu dia itulah. oper Iya ke betul temannya. buat nembok-nembok gitu. Betul. Atau ya memang kan Zirkzee terus juga sebenarnya Bumo sama Maino tuh bisa main tadi wall pass atau mainin di sudut-sudut sempit gitu loh untuk ngebongkar pemain yang numpuk gitu. Iya. Tapi Ya. tapi ya kita salut lah mentalnya Mentalnya ya. Manchester United Aku ini. masih salut dengan attitude-nya bermain. Para pemain, Tadi yang ketika yang Bumo lari sampai lihat ke atas iya. itu kan kayak anjir jangan sampai 2-0. 2-0 Betul. itu udah habis kita. Nah, semangat untuk nggak kebobolannya itu masih ada sampai menit 90 plus itu menurutku patut diapresiasi. Attitude-nya benar-benar berubah ini. Iya. Berarti sudah 4 musim kita nggak menang-menang di Di London West Ham. Stadium. Jadi gimana menurut kalian Michael Carrick? Pemain terbaik. Pemain terbaik. Casemiro gua. Progresinya bagus, gimana Luke Shaw. dia Shaw. interceptnya bagus. Casemiro sih. Iya sih. Iya Casemiro kok Mas. Casemiro. Bener. Iya, sama. Iya kan? Iya, Casemiro. Iya. Cuman kalau menurut Votemap sih Luke Shaw tadi aku lihat. Dan Kalau Fortman mungkin yang paling sering pegang Statistik bola, statistik. iya. oke, sebelum kita tutup mau nanya gimana Carrick? Ya, Apakah Oke. sudah oke. Tapi gue selalu punya pendapat bahwa ya Carrick
belum waktunya untuk memegang klub sebesar United kalau gua. Aku dari pertandingan lawan Tottenham kemarin, aku udah menyatakan Carrick lulus. Oh. Kalau masalah lulus, dia pelatih yang bagus, tapi Iya. kalau untuk United benar-benar full time kayaknya belum. Ya kalau gue sih Aku ya Gimana kalau Mas? sementara ini percaya, masih ya. udah percaya. Ya kalau percaya mah percaya, Udah cuman udah percaya dengan apa yang dia suguhkan gitu, apa yang mau dia lakukan dengan tim ini gitu. Iya iya. Ya kalau aku sih dari awal memang lihat 5 pertandingan pertama, tapi Nah, ternyata ini gimana nih 4 rapornya nih? Iya, 4 menang, 4 menang 1 draw. 1 draw. oh, oke. Oke, cuman kalau gua kan ngomongnya 5 pertandingan, kalau 5-5 menang meyakinkan, oh ya udahlah layak. Cuman kalau ini seri ya kita lihat lagi lah sisa 12 pertandingan. Kita lihat kalau memang Statistiknya ya, banyak presentasinya menang ya. pun ya layak lah. Ini hasil yang mengecewakan tapi Ya patut disyukuri, bersyukur banget karena nggak kalah karena satu-satunya tim di Premier League yang belum kalah di 2026. Betul. Apakah ini konspirasi supaya United Strand itu nggak potong rambut? ini adalah permainan bandar dari tukang sampo. Pabrik sampo Head and Shoulder tidak Dan mau. katanya sih dia ini, maksudnya kayak pasti dia ngarepin nggak menang supaya engagementnya makin tinggi. Supaya bisa Lebih konten panjang lagi. Karena katanya kalau misalkan dia kemarin menang terus potong rambut, dia mau ini nggak mau potong kuku katanya. Anjir. Kalau MU Susah juara ceboknya itu kok. Orang Inggris mah nggak pakai air ceboknya. Ya tetep kan. Tisu. Ya megang tisunya gimana? Ya udahlah pokoknya itu, dan ya agak gimana ya, agak gue sebelnya seri karena King MU harus istirahat 13 hari karena weekend ini FA Cup dan baru ada lagi Premier League minggu depan, dan kebetulan United main lagi-lagi pertandingan terakhir Selasa pagi Lawan apa kok? lawan Everton main di Dick Hilkinson Stadium. Bukan itu. Bukan ini Merseyside. Enggak, udah pindah kan per musim ini. Ya, Oke, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi. Berarti hari Selasa dini hari ya. Selasa dini hari. Pas Imlek. Enggak. Imlek kan Selasa besok. bener ya. Selasa besok. Wih, dapat duit. Terus 22 Belum kawin dia. ya belum kawin. Jadi baru ada lagi 22 pagi, Mas. Oh, pas bulan puasa ya. Berarti sambil nonton sambil sahur. Oke, terima kasih udah nonton. Terima kasih juga yang udah nyawer. Nanti kita salurkan amanahnya buat beli kopi. Sampai jumpa di live reaction selanjutnya. Dadah. See you guys.